Sumpah ini mirip banget sama Kristen Bell. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana menurut kalian. Yo, halo semuanya, balik lagi di Drosatsu. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang tokusatsu. Kita rehat sejenak dari tokusatsu. Kali ini aku mau mengajak kalian memperkenalkan ke kalian action figure dari superhero. Seperti yang kita tahu, beberapa action figure mainan yang sering kita bahas adalah tokusatsu dari Bandai dan beberapa blokis juga. Tapi kali ini aku mau memperkenalkan ke kalian action figure Batman skala 1/12 buatan InArt, yang katanya ini adalah action figure Batman 1/12 yang paling bagus. Apakah benar seperti itu? Jadi mari langsung saja kita lihat, kita langsung unboxing. Selain tokusatsu, sebenarnya aku juga suka nonton superhero, terutama di tahun 2005 ada Batman Begins, dan di tahun 2008 ada Iron Man pertama, dan Batman favoritku The Dark Knight. Di dalam paket ini ternyata kita juga diberikan voucher belanja oleh GFM Shop. Ini adalah tempat di mana aku biasa PO action figure, SAF, bahkan blokis juga. Nah, kali ini kita akan membahas action figure skala 1/12 buatan InArt, dan ini adalah action figure Batman The Dark Knight Rises seperti tertulis di sini, dan ini adalah deluxe version. Balik lagi ke film Batman favoritku, The Dark Knight. Ini adalah garapan Christopher Nolan yang dibintangi oleh Christian Bale. Sampai sekarang masih menjadi film Batman favoritku dari keseluruhan triloginya. Apalagi kalau kita ngomongin Jokernya Heath Ledger yang benar-benar menggambarkan kegilaan seorang villain. Nah, di dalam box ini kita juga mendapatkan box hitam lagi, dimana di sini nampaknya boxnya tidak menunjukkan sama sekali action figurnya seperti apa, cuma box hitam dengan tulisan putih. Dan di sini juga ada logo Batman berwarna putih. Di kiri dan kanannya juga sama, hitam putih dengan tulisan deluxe version di sini, atas bawahnya juga seperti itu, dan di belakangnya ada spesifikasinya dengan tulisan Cina yang tidak aku mengerti juga. Kalau kita ngomongin Jokernya Heath Ledger yang benar-benar menggambarkan kegilaan seorang villain, kita nggak perlu mengerti backstory-nya seperti apa, tujuan Jokernya apa, tapi dari semua tindakannya bahkan bisa membuat Batman hampir melanggar prinsipnya sendiri, yang membawa kita mengeksplorasi mengenai tema moral antara kebaikan dan kejahatan. Nah, setelah kita unboxing box hitam ini, di dalamnya kita langsung dinampakkan dengan action figure dari Batman yang masih terbungkus rapi di dalam blister box. Dan di sini kita mendapatkan dua blister box, bagian atas yang berisi action figure Batman-nya sendiri, dan di bawahnya berisi sebuah amplop yang kemungkinan berisi jubah dari Batman itu sendiri, serta ada buku petunjuk manual book untuk menggunakan atau memainkan action figure ini, dari instalasi jubahnya, kemudian bagaimana artikulasi dari action figure ini, serta bagaimana kita mengganti bagian mulut dari Batman ini. Nah, mari kita lihat bagaimana jubah dari Batman ini. Karena jubah inilah yang membuatku ingin membeli Batman ini, karena jubahnya itu terlihat lembut dan lentur banget, berbeda dengan jubah Batman skala 1/12 lainnya. Oke, sekarang mari kita lihat blister box yang pertama. Blister box yang di bawah maksudku, yang sepertinya di sini berisi stand base dari action figure Batman ini, dimana kita tahu SHF Premium Bandai yang mungkin harganya lebih mahal dari action figure ini tidak mendapatkan stand base sama sekali. Bahkan kalau kita lihat stand base yang kita dapatkan, meski tampak atasnya polos seperti itu, tampak bawahnya ini keren banget. Ada logo Batman serta tulisan Batman dan InArt, serta tampak depannya juga ada logo dari The Batman The Dark Knight Rises, lambang kelelawar yang nampak pecah seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan pencapit untuk pegangan Batman-nya nanti, yang tentu saja pencapit ini juga bisa dipasangkan pada stand base-nya agar Batman kita bisa berdiri dengan stabil. Kemudian selanjutnya, ini yang bikin action figure ini worth it dengan harganya yang mungkin bisa lebih murah dari SHF Premium Bandai, dimana di sini kita mendapatkan wajah kepala dari pemeran Batman itu sendiri, yaitu Christian Bale, yang kalau dilihat dari sini mungkin nampak belum jelas. Sebentar, aku akan perbaiki kameranya dulu agar kita bisa fokus menikmati keindahan dari wajah Christian Bale ini. Sebentar, dan ini dia wajah dari Christian Bale. Kalau aku lihat dari sini, ini nampak memang mirip banget. Detail wajah, warnanya, dan juga sculpt dari rambutnya. Kemudian di sini ada joinnya bold seperti itu. Tapi di sini sayangnya kepala ini nggak ada artikulasinya, dan matanya ya cuma stay di sana aja, nggak bisa kita ubah-ubah lagi.
Karena seperti yang kubilang, ini adalah action figure skala 1/12. Dengan skala yang sangat kecil itu, ukuran kepala yang sekecil itu, mereka bisa membuat detail sebagus itu, sudah keren banget. Kemudian mari kita lihat menu utama dari action figure ini, yaitu action figure Batman-nya sendiri. Dimana kalau kalian lihat di sini ada banyak banget aksesoris yang bisa kita dapatkan. Tampaknya in-art ini sama sekali tidak pelit terhadap aksesoris. Seperti yang kita tahu, action figure ini seharga 1,5, 1,3 sampai 1,5, dan di sini kita bisa mendapatkan banyak banget aksesoris seperti telapak tangan, pengganti mulut, bahkan senjata juga. Dan kita lihat action figurnya di sini dibungkus dengan sangat rapi. Jadi mari kita lihat bagaimana detail dari Batman ini. Ini bisa kubilang keren banget. Sorry kalau blur, dan kita perhatikan dulu. Iya, ini nampak sudah keren banget wajah Batman-nya, pas banget. Kemudian yang aku suka armor dada, armor badannya di sini nampak tidak ada joinnya sama sekali. Kemudian di sini shoulder pad-nya juga bisa kita gerakkan untuk membantu dalam artikulasi tangannya nanti. Semuanya bisa kita gerakkan kiri dan kanan, tapi di sini masih ada plastiknya, nanti kita buka. Kemudian tampak belakangnya seperti ini, yang detailnya ini bagus banget, tampak beltnya juga. Kemudian mari kita lihat bagaimana aksesoris mulut yang bisa kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan 2 pasang mulut pengganti. Kemudian kita mendapatkan EMP blaster, senjata yang bisa menembakkan EMP untuk menghentikan alat elektronik di depannya. Dan di sini ada senjata yang digunakan Batman untuk menembakkan sticky bomb, bom lengket, yang dia gunakan kalau nggak salah di Hong Kong atau ya daerah Asia lah. Kemudian di sini kita juga mendapatkan senjata wajib sebagai Batman, yaitu grapple hook untuk menembakkan tali dalam Batman bermanuver. Di sini kita juga mendapatkan 4 batarang atau shuriken. Dan di sini kita juga mendapatkan 10 pasang telapak tangan, di mana detailnya telapak tangan ini bagus banget. Bahkan kalau kalian perhatikan, tangan ini sangat lentur, mungkin terbuat dari campuran karet juga. Kemudian mari kita lihat detail tangan lainnya yang sama-sama terlihat nampak bagus banget. Sebentar, mari kita lihat. Ini dia detail telapak tangan yang memegang senjata, yang digunakan untuk memegang senjata. Nah, sekarang mari kita lihat action figure Batman-nya seperti apa. Seperti yang ku bilang tadi, di sini action figurnya sudah cukup keren banget. Penampakan dari atas dan bawah, tampak belakangnya juga keren. Kemudian mari kita kletek dulu plastiknya. Nah, di sini agak seret sih. Mungkin karena barang baru jadi masih ada rasa takut-takut. Kita paksa sedikit. Oke, semua plastiknya sudah kita lepas, dan ini dia detail action figure Batman in art skala 1/12. Mari kita cek artikulasinya. Kepalanya ini harusnya luas banget sih, karena kepalanya ini cuma memakai ball joint yang nantinya bisa kita cabut juga, dan ini kepalanya bisa muter luas banget. Kemudian mari kita lihat artikulasi tangannya. Di sini bisa pull ke samping seperti itu, karena bagian shoulder pad-nya juga bisa kita gerakkan. Kemudian ke atasnya itu segitu, aku nggak berani ngangkat lagi. Kemudian ini nggak bisa kita tarik lagi ya. Kemudian untuk sikutnya ini bisa segitu, nggak bisa pull sih, tapi ini sudah cukup banget sih untuk action figure Batman dengan armor setebal ini. Di sini kita juga bisa melihat duri-duri dari tangannya Batman. Kemudian kita lihat detail dari perut Batman ini. Nampak seperti nggak ada celah untuk artikulasi, tapi sebenarnya ini bisa dibengkokkan, ditundukkan seperti itu, dan ke atas seperti itu. Dan ini artikulasinya luas banget. Meski di sini nampak rapi banget tanpa ada celah artikulasi. Kemudian untuk kakinya, sebenarnya untuk belnya ini kita bisa angkat sedikit lagi, karena belnya cukup lentur juga sebenarnya untuk mempermudah pahanya agar bisa ke depan lebih luas. Kemudian untuk lututnya bisa bergerak sampai segitu, bisa ditekuk sampai segitu. Kemudian
ke sampingnya, bagian pahanya mendok sampai di sana saja. Jadi mari kita lihat bagian detail dari bootnya. Ini beneran seperti detail boot kulit. Untuk artikulasi telapak kakinya bisa digoyangkan seperti itu, bagian pergelangan kakinya, kemudian tumitnya bisa ditekuk juga. Lalu mari kita lihat bagaimana detail dari jubah Batman ini. Ini yang kusuka, jubahnya sangat halus sekali, sangat lentur sekali, dan ini luas sekali, lembut sekali jatuhnya. Untuk skala 1/12 ini bagus banget. Kemudian untuk memasang jubahnya, armor dadanya di sini bisa dilepas, karena ini armor dadanya memiliki part magnet yang bisa dilepas pasang dengan sangat mudah. Kemudian untuk memasang jubahnya tinggal kaitkan saja, lalu pasang armor dadanya lagi seperti ini. Di sini lumayan cukup sulit sebenarnya untuk memasang jubahnya karena dia suka lepas sendiri. Dan ini kalau kita sudah pasang jubahnya Batman, nampak akan makin keren seperti ini, selayaknya Batman. Dan ini jubahnya lembut banget, jatuhnya jatuh banget, enak banget gitu jatuhnya, nggak kaku kayak kalau kain dipotong segitu kan biasanya kaku. Ini lemes banget sih, bagus banget jubahnya. Kemudian mari kita lihat bagaimana penampakan action figure Batman ini setelah kita ganti kepalanya dengan kepala Kristen Bell ini. Sebenarnya di sini lumayan cukup sulit juga untuk mencabut kepala asli Batman-nya, kemudian kita pasangkan dengan kepala Kristen Bell-nya. Di sini aku sengaja tidak memasangkan jubah pada Batman ini karena kalau kalian ingat pada scene Hong Kong sebelum Batman menculik seseorang yang aku lupa namanya siapa, Batman muncul tanpa mengenakan topeng dan dia tidak mengenakan jubah pada awalnya. Nah, setelah kita ganti kepala Batman-nya ini dengan kepala Kristen Bell, nampak makin hidup. Dan di sini aku masih kagum dengan artikulasi pada bagian badannya yang tidak terlihat sama sekali ada celah untuk artikulasinya. Dan ini penampakan Batman kalau kita bandingkan skalanya dengan action figure SAF dari Kamen Rider Gabu yang juga sama-sama 1/12. Nah, bagaimana menurut kalian action figure Batman in art skala 1/12 ini? Kira-kira kalau Soma melawan Bruce Wayne, siapa yang menang menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.